Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 6 dari kelas AM2B ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai etika monopoli, pasar kompetisi, profesi, dan etika. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Eka Kristiana, absen 10, Muhammad Hafiz Raka Putra, absen 20, dan Sylvia Ika, absen 28. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama ada etika monopoli dan pasar kompetisi, yaitu mencakup etika dalam pasar monopoli, etika dalam pasar kompetisi global, peran pemerintah dalam mengatur pasar bebas. Yang selanjutnya ada profesi dan etika yang mencakup tentang pengertian profesi dan ciri-ciri profesi, perlunya kode etik profesi dan tujuan profesi akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik. Etika monopoli dan pasar kompetisi. Etika dalam pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Pada pasar persaingan sempurna terdapat persaingan yang ketat karena setiap penjual dalam satu wilayah menjual barang dagangannya yang sifatnya homogen. Harga pada pasar persaingan sempurna relatif sama dengan para pesaing usaha lainnya. Konsumen tentu akan memilih produsen yang dinilai mampu memberikan kepuasan. Adapun hal yang menjadi faktor kepuasan itu adalah tingkat pelayanan dan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal dan fairness, yaitu yang pertama adanya optimisasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dengan penawaran barang oleh penjual. Yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Teori ekonomi mengenal equilibrium sebagai titik pertemuan antara demand dan supply. Equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Hak yang seperti apa? Hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang sepantasnya dari barang yang dijual. Etika bisnis harus dipegang dan diaplikasikan secara nyata oleh pelaku pasar. Selain itu, setiap negara telah mempersiapkan SDM yang berkualitas yang siap berkompetisi. Mereka bisa menjalin kemitraan guna meningkatkan jumlah produksi dan memenuhi satu sama lain sehingga konsumen akan tertarik untuk mengonsumsi barang tersebut. Etika dalam pasar kompetisi global. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dewasa ini, pengaruh globalisasi juga menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas. Ekspor impor multinasional menjadi sesuatu yang biasa. Komoditi nasional dapat diekspor menjadi pendapatan negara, serta produk-produk asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Setiap negara terus mengeksploitasi bisnis ke luar negeri, selain untuk mendapatkan mereka inginkan, juga menaikkan tingkat ekonomi yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis nasional merupakan kesempatan meraih pundi-pundi uang demi meningkatkan tingkat ekonomi, terutama negara berkembang yang rata-rata memiliki nilai tukar uang yang rendah. Dalam pasar global, kita harus memperhatikan etika apa saja yang harus dijalankan atau dipahami oleh perusahaan dalam memasarkan produknya di dalam pasar global ini. Di samping itu, etika juga membantu mengurangi kesalahpahaman antara pesaing dengan produk yang sama. Setiap negara mempunyai kode etik atau etika dalam berbisnis yang berbeda. Etika bisnis dalam pasar global yaitu mencakup yang pertama, sesuaikan produk yang produsen buat dengan budaya peraturan masing-masing negara. Yang kedua, pahami budaya atau kebiasaan dari masyarakat di berbagai negara. Yang ketiga, hargai budaya yang dimiliki masing-masing negara. Yang keempat, untuk media komunikasi pemasaran global yang inovatif sesuai dengan peraturan masing-masing negara. Yang kelima, patuhi peraturan perundang-undangan berdagang di setiap negara. Dari beberapa hal di atas, sebelum memasuki pasar global, produsen haruslah menguasai dan memahami budaya dalam pasar domestik. Riset dan informasi yang dilakukan didapat guna untuk mencapai keberhasilan produsen dalam bisnis pasar global agar tidak mengalami kerugian dan protes dari pasar. Peran pemerintah dalam mengatur pasar bebas. Yang pertama, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.
Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli merugikan khalayak ramai. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Pengertian profesi dan ciri-ciri profesi. Yang pertama, kita ke pengertian profesi dulu. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti probanio, yang berarti menyatakan secara publik, dan dalam bahasa Latin disebut profession, yang digunakan untuk pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Yang selanjutnya ada ciri-ciri profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Perlunya kode etik profesi. Kode etik profesi muncul dalam bentuk norma dan setiap anggota profesi harus berpegang pada norma tersebut dalam menjalankan tugas profesional dan kehidupan sosialnya. Norma-norma ini berisi petunjuk tentang bagaimana anggota industri menjalankan profesinya dan larangannya, yaitu peraturan tentang hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan, tidak hanya untuk menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga melibatkan perilaku anggota. Secara umum, mereka semua adalah profesional dalam komunikasi sehari-hari di masyarakat. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel, yang menekankan kode etik, menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga martabat profesional. Dalam hal ini, yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat, sehingga orang luar itu memandang rendah atau memandang rendah profesinya. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang segala bentuk fitnah profesi terhadap dunia luar. Dari perspektif ini, kode etik juga memiliki nama atau yang disebut dengan kode kehormatan. Yang kedua, menjaga kesejahteraan anggota. Artinya, kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental. Mengenai kesejahteraan material anggota profesional, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan remunerasi minimal bagi pelaku industri untuk menjalankan tugasnya, sehingga siapapun yang tarifnya di bawah remunerasi minimum dianggap tercela karena tidak pantas dan tidak menguntungkan sesama pekerjaannya. Yang ketiga, tingkat layanan profesional. Dalam hal ini, kode etik juga memuat tujuan pengabdian tertentu, sehingga para profesional dapat dengan mudah memahami tanggung jawab dan tanggung jawab pelayanan saat menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, kode etik menetapkan aturan yang harus diterapkan oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, tingkat kualitas profesional. Dalam rangka meningkatkan kualitas profesional, kode etik juga memuat rekomendasi yang relevan, sehingga anggota profesional senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas anggotanya sesuai bidang pelayanannya. Tujuan profesi akuntan publik.
Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association tahun 1970 dinyatakan dalam berikut ini. Yang pertama, manajemen kontrol. Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua, akuntability. Tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya adalah akuntability. Akuntability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang divisi ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Sementara itu, menurut kerangka konseptual akuntansi sektor publik, tujuan akuntansi publik yaitu 1. Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran. Yang ketiga, menginformasikan sejumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuatan laporan sekaligus hasilnya yang sesuai. Yang keempat, menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas pembuat laporan sesuai dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun panjang. Kode etik profesi akuntan publik. Akuntan memiliki peran besar dalam meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan dituntut untuk memenuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Artinya setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga, integrasi. Dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Yang keempat, objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya, netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam, kerahasiaan. Menjadi akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapnya. Yang ketujuh, standar teknis. Akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan dengan kehati-hatian, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.